Halo Sobat Chip Sobat TV, Chip. selamat datang lagi nih, jumpa lagi sama gua Rindra dan Bimo pastinya. Dan ada tamu spesial. Sekarang kita ada tamu spesial nih, Mas Tribowo Laksono. Saya Mas dari Bowie. Grid Auto, Yes. Mas Rin. Jadi kebetulan saya yang dari Grid Auto itu bersaudara dengan Mas Mo dan Mas Rindra, Yeah. saudara satu grup. Kita sama-sama di Otomotif Group, Otomotif Group. Kompas Gramedia. Dan sebelumnya kita udah bikin mengenai komparasi antara Jimny manual dengan Matic itu kalau di medan off-road seperti apa sih. Dan sekarang giliran challenge ya Mas Mo. Challenge. Iya. Ada apa nih? Gua penasaran nih. Kita bikin yang lebih seru karena tadinya kita udah bikin adu ini kan off-road, kita bikin challenge yang adu waktu. Oke. Antara Jimny manual dan Matic. Tar dulu. Yang mau lihat pas Mas Oh, Bowie iya. kita kerjain kita off-road gimana nih? Ah. Ini agak-agak kurang ajar ternyata ya presenter Jeep TV ya. Nah Sobat Chip, sebelum lanjut nonton video ini, baiknya nonton part satunya dulu nih. Ini Iya. ada di atas ya. Channelnya Channelnya langsung Bisa ada di atas. Part Nah, satunya kebetulan di Grid Auto, tapi part 2-nya itu di sini iya, di Jeep part TV. videonya ke sini. Nah, kita seperti apa challenge-nya? Ikutin terus videonya. Oke, ini challenge pertama nih Sobat Jeep. Kita bakalan bilangnya apa nih kita namainnya handicapnya challenge-nya? Bogor to uphill. Bogor Lapel. Oke, ini jadi kita pertama ntar masuk Bogor dulu. Terus ntar di ujung kita finishnya di tanjakan tuh. Pas nanjak. Terbangin ya? Terserah. Oke nih, kita lihat nih mana yang lebih handal, Matic atau manual. Dan peserta pertamanya yang pasti adalah Mas Bowo. Udah pakai helm dia. Sebagai tamu. Bagus bagus. Gua udah siap nih mengalahkan lo semua. Oke, Mas Bowo, Ya. sekarang nyoba yang Matic dulu ya. Ya. Habis itu nanti dia juga harus nyoba yang manual. Oke, hati Oke, siap. good luck Mas Bowo. Yo. Karena kita challenge speed, jadi kita tetap harus ngutamain faktor keselamatan, yaitu pakai helm dan seat belt pasti. Oke Mas Bowo, ready? Ya. Oke Ben, lo ngitung ya. Hitung dari 3, 2, 1, go! Not bad lah. Oke, ready? 3, 2, 1, go! Ya.
Di mobil manual, teman-teman. Doain ya. Oke, kita hitung 3, 2, 1, go. Oke. Oke Sobat Jeep, nih kita udah kelar nih challenge-nya. Kita jadi bikinnya satu challenge aja ya. Iya. Karena ternyata emang udah panjang dan seru juga sih menurut gua. Jadi Jimny Matic dan manual itu buat momentum di lumpur sama-sama mengasihkan ya. Asik. Menurut lo gimana Mas Bo? Lo kan bawa dua-duanya nih. Sekali-sekali lo yang kasih impresinya berkendara di off-road manual oke. dan Matic. Lo kan ngerasain dua-duanya. Iya. Sedangkan gua bawa manual Bimo dan Matic gitu. Yang pasti sih tadi ada banyak yang terwakili dalam Mud Bogger plus apa namanya uphill ya. Iya. Pertama soal traksi teman-teman, karena itu memang sangat licin. Kemudian ada artikulasi karena memang di jalan pun termasuk menuju ke tanjakan ini Nggak rata ya? nggak rata gitu. Jadi memang suspensinya bermain dengan sangat fleksibel. Fleksibilitasnya terlihat. Lalu soal tenaga, rasio dan pengemudinya lah jelas lah. Cuma yang menarik adalah kayaknya saya bisa untuk bilang kalau Jimny ini adalah mobil off-road yang proper meskipun dalam keadaan standar ya, kira-kira gitu ya. Standar banget, Tapi pada akhirnya kalau kita mengoptimalkan kemampuan mobilnya itu benar-benar tergantung dari skill mengemudinya ternyata. Dan itu terlihat dari waktunya. Berapa Mas Bo? Lo kayaknya yang pegang Oke. waktunya nih. Oke. Gue pegang waktunya nih. Tadi yang pertama start siapa? Mas Mas Bowie Bowie kan dengan pakai Jimny Matic. Jimny Matic. Heeh. Oke, Mas Bowie dengan Jimny Matic. Ini geng, 29.23. Oke. Start kedua tadi siapa? Tadi gua Lu pakai udah deh? manual. Oke. Indra pakai manual 23.65. Nah, itu pasti dibajak tuh. Ini waktu gue nih. Nah, Pakai Jimny Matic 27.36. Lebih itu cepat. padahal lo udah sempet mundur tuh ya. Sempet mundur. Masih 27 ya. Kebablasan gue. Sama-sama Matic teman-teman, antara saya dengan Bimo. Dia, oh ya by the way, saya adalah satu-satunya yang ngerasain Matic dan manual di challenge ini. Sementara kalau Mas Bimo ini yang khusus Matic, Mas Rendra ini yang khusus manual. Mas Bimo walaupun udah sempat mundur masih juga lebih kenceng dari saya. Oke, lalu Yang terakhir ini Mas Mas Bowie. Bowie manual Manual. 28.18. jadi intinya adalah seperti tadi saya bilang, bener teknologi itu sangat membantu pengemudi, terutama di medan yang berat, off-road gitu ya. Jimny bisa melakukan itu dengan baik. Tapi dalam titik tertentu, skill pengemudi, jam terbang, pengalaman itu memang sangat berpengaruh sih. Jadi saya terima kasih sama guru-guru saya, Mas Mo dan Mas Indra atas ilmunya. Gitu. Sebenarnya bukan gitu sih Mas Bo. Kita tuh Ini sok merendah nih. Bukan. Habis itu minta dipuji. Ya? Bukan gitu Sobat Jeep. Emang kita di off-road ya, nggak bisa kita tebak tracknya. Maksudnya nggak beda sama kita di sirkuit aspal yang permukaannya keras, yang fix, yang nggak bakal berubah. Nah, sedangkan di off-road itu emang berubah. Gue mungkin dapat waktu segitu karena jalannya nggak terlalu licin waktu itu. Jadi emang waktu lo start dia awal-awal masih belum greget kali ya ngegas ya. Soalnya dilihat dari waktu yang kedua kan waktunya naik. Ya lebih cepat gitu. Gitu Mas Bo. Tapi mungkin ada satu lagi kemampuan pengemudi yang dibutuhkan, yaitu membaca kondisi kali ya. Dan itu kan gue nggak punya kemampuan itu. Gue belum berpengalaman terhadap itu. Makanya tadi gue sama Rida bolak-balik di situ kan, mandi survei dulu, antar ambil sini gitu Mas. Iya. Kalau Kita nggak mau. Jadi survei itu penting dan saya nggak dikasih tahu. Bajingan. Gitu teman-teman. kalau gue pribadi untuk Jimny manual dan Matic, gue lebih suka manual.
karena beberapa kondisi kayak kita momentum yang kayak tadi, Iya. gue bisa kalau udah mulai kekurangan tenaga, gue bisa pancing-pancing sedikit tuh, nendang-nendang kopling. Nah sedangkan kalau yang matic ya lo terima jadi dari awal masuk ya lo pole, tapi nggak berkurang ininya. Iya. Tapi Si kalau momentum. gue sih lebih pilih manual pertama karena gue mungkin kebutuhannya akan lebih moderat kali ya. Nggak akan nggak akan bertemu atau mencari medan yang berat banget gitu. Di luar dari soal medan off-road, dalam pengendaraan sehari-hari teman-teman manual dibanding matic ya udah jelas nyaman yang matic lah ya. Iya, Gitu praktis aja. Iya. Gitu. Kalau gue boleh nambahin, Mas Boy mungkin nggak ngeh ya. Dari tadi kita ngetes mobil pakai ban aslinya. Ban Aslinya aslinya. Jimny loh. Iya. Cuman kita kempesin aja sampai Kempesin 18 ya. Iya. Iya, artinya itu membuktikan bahwa secara kapabilitas dari stok pun Jimny udah layak Layak. gitu. Yes. Tapi gue salut sama Mas Boy. Oke, Terima kasih. yuk, Terima Mas kasih. Bo. Tinggal kita sering-sering berangkat off-road bareng nih. Iya. Iya nggak Mas Bo? Mudah-mudahan kita akan berlanjut teman-teman. Mas Yes. Rindra sama Mas Bimo, kita udah beberapa kali ngobrol. Kolaborasi seperti ini sih oke banget untuk dilanjutin karena berbagi ilmu. Nah, Gitu. sekarang kita seru-seruan yang terakhir nih. Ya. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, kita uji Jimny apa nih? Kita bilangnya apa? Takwar, Takwar Challenge takwar, nih. tarik Jimny tambang. Challenge Takwar. Izinkan gue menjelaskan ya. Iya, iya, Koreksi iya. kalau Oh gua iya, salah iya, ya. iya. Boleh, boleh. Jadi teman-teman, matic sama manual itu mesinnya sama, bobotnya relatif sama meskipun nggak sama persis karena transmisi matic dan manual cenderung lebih beratnya matic. Tapi secara teknis mesin, kaki-kaki, sasis sama, iya Sama, nggak? iya. Dan Takwar itu selalu tentang traksi dan torsi. Kemudian untung-untungan berarti hoki. Iya, oke kan. Hoki karena ini permukaannya seperti yang tadi Mas Rindra bilang, ini nggak sama persis nih, nggak ada aspal udah jelas. Jadi kita nggak tahu antara yang sana sama yang di sini lebih licin atau lebih ngigit yang mana. Nah, Iya. cuma ini buat lucu-lucuan. Kira-kira matic sama manual lebih oke mana untuk narik? Lo yang mana? Gua matic. Lo? Matic. Karena penjelasan gue ya sedikit ya. Nah. Karena manual nanti begitu lo start, lo pasti harus ngejaga si kopling antara setengah kopling tuh. Iya. Begitu oke go, langsung gas kan. Iya. Nah, si Matic kemungkinan udah standby duluan, dia udah engage lebih cepat dibandingin Matic. Dan kemungkinan lo ada engine stall, bisa jadi ya Iya. kan. Lo setuju? Kita lihat aja. Tapi kita lihat aja coba. Iya. Iya kan? Kalau gua nggak tahu karena gua belum pernah nyoba. Tapi yang pasti kondisinya akan disamakan teman-teman. Itu di for low, Iya. lalu itu di L, ini di 1. Yes. Gitu. Kita lihat aja seperti apa sih ulasannya. Oke, kita gas. 3, 2, 1, go! Oke, jadi sudah kelar sudah Sobat Jeep Takwarnya. Bener prediksi gua sama Bimo, si yang manual Takwar pasti kalah. Dia engine stall kan jadi ya kan? Tadi mau stall deh, langsung gue injek koplingnya. Emang gitu Mas Bo. Iya. Kalau Takwar kita karena rasionya standar, Hmm. emang nggak sama-sama standar. Dia kalau manual kelemahannya gitu, Iya. pasti rasio gearnya kurang Iya. buat Takwar. Kecuali kita udah ganti ya. Saat katakan Mas Boy tadi pengen gentak gitu biar ada power lagi. Baru injek kopling udah ketarik gue dulu. Iya, udah ketarik. Iya. Nah, kalau mungkin kalau kita dibikin off-road yang udah ganti panel gear, udah ganti Nah, lain oil lagi. gear, itu Beda lain lagi. lagi. Intinya kalau teman-teman pengen Takwar, pilih yang matic. Lebih gampang teman-teman, lebih Gampang. simple. Oke. Mungkin itu aja. Iya. Sampai ketemu di video-video Grid Auto dan Jeep berikutnya. Yes. Jangan lupa Sobat Jeep, tonton video-videonya teman kita ini, Tribu Walaksono. Dan jangan lupa untuk nggak usah nonton video-videonya Jeep. Enggak lah. Iya, bawa nih banyak nge-review mobil-mobil baru ya, yang pasti informasinya layak didapetin sama teman-teman nih. Ya betul, jadi kalau di Grid Auto itu spesialis untuk pengetesan mobil baru, sementara kalau di Jeep TV itu spesialis 4x4, baik yang modifikasi, pengetesan, dan apapun 4 wheel lah ya punya. Iya, makanya kita kena tanah ya gini-gini. Kena tanah lah. Iya. Oke Sobat Jeep, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Ya.